Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Sri Mularsi, Sarjana Sains Ilmu Terapan, Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen D3 Kebidanan di Aktif Mardi Rahayu. Bidang ilmu saya yaitu kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita sebut dengan PDD UKTP bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai syarat sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan yaitu dari mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk memberikan asuhan kebidanan komunitas dengan memperlihatkan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh sikap dan keterampilan. Dalam mendeskripsikan kuliah ini menggunakan pendekatan delivery, yaitu menjelaskan apa yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Selanjutnya yaitu dengan metode interaction, menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas, bisa menggunakan media WA, menggunakan chat pribadi atau WA group. Asesmen ini menjelaskan bagaimana mengukur penilaian kinerjanya dari mahasiswa secara objektif. Kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan. Pada pertemuan 8 akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau yang kita sebut dengan UAS. Adapun CEP-MK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Memahami konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Yang kedua, memahami tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Yang ketiga, memahami asuhan kebidanan komunitas. Yang keempat, memahami program pemerintah terkait dengan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana di wilayah komunitas. Yang kelima, memahami monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas. Yang keenam, memahami pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Adapun mengenai metode pembelajaran bisa dilakukan secara daring, luring, ceramah, diskusi, student center learning, dan praktek. Adapun mengenai cara saya mengajar mata kuliah asuhan kebidanan komunitas akan nanti saya sampaikan dalam micro teaching di akhir video ini. Asesmen atau sistem penilaian di asuhan kebidanan komunitas ini antara lain memiliki bobot penilaian dari tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Diharapkan pada pertemuan ini yang ketujuh, ini mahasiswa dapat mampu melakukan asuhan kebidanan komunitas, yaitu dengan melakukan deteksi dini, pemeriksaan kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Adapun cara kegiatan pembelajaran pada kali ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan saya akan membuka dengan salam pembukaan, lalu akan mengulas kembali perkuliahan yang kemarin atau yang telah lalu, dan menjelaskan capaian dari mata kuliah perkuliahan pada saat ini, yaitu asuhan kebidanan komunitas.
Pada sesi kedua atau penyajian, saya akan menjelaskan materi tentang deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari yang meliputi pengertian, tanda dan gejala, tujuan, waktu pemeriksaan, serta langkah-langkah sadari. Pada akhir sesi penutup, adanya interaksi mahasiswa dan dosen melalui sesi tanya jawab, dan apabila ada mahasiswa yang belum jelas atau belum memahami dapat mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan ini atau pertemuan berikutnya, mahasiswa dapat mempelajari materi pertemuan berikutnya melalui bahan ajar atau artikel. Untuk itu, mari kita lihat saya memberikan materi mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas tentang pelayanan remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di masyarakat, tentang deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Sri di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang pelayanan remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di masyarakat, yaitu dengan tema deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang remaja itu apa. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang di capaian materi pembelajaran yang pertama, yaitu mampu memahami pengertian kanker payudara serta sadari. Yang kedua, mampu memahami tanda dan gejala dari kanker payudara. Yang ketiga, mampu memahami dari tujuan sadari. Yang keempat, mampu mengetahui kapan atau waktu pemeriksaan sadari. Yang kelima, mampu memahami langkah-langkah dari sadari. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang pengertian. Pengertian tentang deteksi dini. Apa sih deteksi dini itu? Yaitu usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan ya atau kerusakan. Jadi di deteksi dini ini nanti kita akan mengetahui apakah ada kelainan atau kerusakan di daerah payudara. Yang kedua yaitu pengertian dari kanker payudara. Merupakan suatu kondisi di mana sel-sel yang telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya. Sehingga apa? Terjadi pertumbuhan yang tidak normal. Sehingga yang abnormal, ya, sehingga pertumbuhannya cepat dan tidak terkendali dan terjadi pada jaringan payudara. Nah, bagaimana sih tanda-tanda dari kanker payudara? Kita temukan adanya benjolan pada daerah payudara. Benjolan yang bagaimana? Yaitu benjolan yang terasa sangat keras, ya, dengan permukaan yang tidak rata. Nah, benjolan ini biasanya tidak bergerak, ya, ataupun berpindah, ya. Jadi seringkali benjolan ini itu tidak terasa sakit. Ya, jadi seseorang yang terkena atau kena tanda dan gejala dari kanker payudara, ya benjolan itu tidak dirasakan sakit meskipun kita lakukan penekanan. Ya. Nah, bagaimana perubahan yang ada di daerah sekitar payudara? Di situ akan berwarna kemerahan dan terkadang ada cekungan seperti lesung pipit yang ada di kulit payudara, ya, di daerah sekitar areola magme, ya. Lain di situ terdapat adanya luka pada puting payudara, ya.
yang tidak sembuh selama kurang lebih 6 bulan. Adanya keluar cairan merah atau kecoklatan dari puting payudara. Ada yang lain, yaitu ditemukan adanya puting yang tertarik ke dalam, ya, atau masuk ke dalam, dan pada waktu kita lakukan perabaan itu teraba adanya benjolan di mana, yaitu di balik puting susunya, ya, atau di belakang puting susunya. Ya. Kulit putih pasien ini akan merasakan gatal, ya, di daerah putingnya dan sekitarnya areola mame akan merasakan gatal dan terdapat kulit yang menebal dan berubah warnanya kemerah-merahan. Nah, kita pelajari apa sih sadari itu? Sadari ini merupakan pemeriksaan payudara sendiri, ya. Nah, kita tahu bahwa ada tujuan dari kita melakukan pemeriksaan sadari, ya. Tujuannya yaitu untuk menemukan kanker dalam stadium dini. Jadi seperti tadi kita katakan bahwa fungsinya deteksi dini yaitu dengan pemeriksaan sadari ini untuk mengetahui, ya, adanya cikal bakal dari kanker payudara sejak stadium awal atau stadium dini, sehingga kita di dalam pengobatannya itu akan lebih baik, ya, atau lebih mudah. Ternyata kita bisa menemukan sekitar 75 sampai 85% itu yang terdapat di keganasan payudara itu ditemukan pada saat kita melakukan sadari. Jadi sangat besar manfaatnya dari tujuan sadari, kita bisa deteksi dini, kita bisa menemukan adanya cikal bakal kanker payudara sejak awal. Nah, kapan sih kita melaksanakan pemeriksaan sadari? Ya, jadi pemeriksaan payudara sendiri ini dilakukan harapannya secara rutin. Ya, jadi setiap bulan kalau seorang wanita, karena seorang wanita itu kan mendapatkan menstruasi, jadi waktu yang tepat di dalam kita melaksanakan sadari itu setelah haid, ya. Setelah haid itu waktunya 1 minggu, ya, dari haid terakhir, ya. Kecuali kalau ini biasanya pada remaja. Kalau orang yang sudah menopause, biasanya pemeriksaan payudara sendiri ini dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulannya, ya, karena pada menopause kan sudah tidak mendapatkan haid, ya. Jadi misalnya di pertengahan bulan, ya, rutin, ya. Nah, bagaimana kalau kita temukan benjolan, ya? Jadi pada waktu kita melakukan sadari, ya, kalau itu kita temukan adanya benjolan yang tadi tidak dirasakan nyeri, maka segera konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut atau datang ke tempat pelayanan terdekat, ya, supaya mendapatkan pelayanan yang lebih intens sehingga cepat segera ditangani. Ya, dari waktu pemeriksaan, bagaimana sih langkah-langkahnya kita dalam melakukan sadari? Langkah yang pertama posisinya. Nah, posisinya kita bisa berdiri, ya. Coba kita perhatikan bersama, ya. Nanti setelah kita mengetahui cara-caranya atau langkah-langkahnya di pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan praktek bersama, ya. Nah, yang pertama kita lakukan berdiri, ya, dengan lengan kanan dan kiri, ya, di keataskan di samping kedua telinga. Ya, ini posisi yang pertama, ya. Posisi yang kedua, ya, kita lanjutkan, ya. Sebelum posisi yang kedua ini kita melihat apa antara payudara yang kanan dan payudara yang kiri, kita lihat simetris apa tidak, artinya pembasarannya sama apa tidak, ya. Setelah itu dilanjutkan kita letakkan kedua tangan di pinggang,
ya, dan menggerakkannya sambil mengangkat bahu. Ya. Ini di langkah yang kedua. Ya. Apakah nanti terasa nyeri atau tidak? Ya, direspon pada waktu kita melakukan langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga yaitu berputarlah ke samping kanan dan samping kiri untuk melihat kondisi dari payudara dari segala sisi, ya. Kita bisa berkaca, ya, jadi bisa di depan kaca. Kalau tidak ada kaca berarti kita bisa melihat diri sendiri, ya. Kita melihat dari samping kanan, ya, posisi payudaranya bagaimana, apakah mungkin di samping sebelah kanan ada yang menonjol, ya. Kita kembali lagi ke sebelah kiri, ya. Apakah di sebelah kiri kita amati apakah ada tonjolan atau bagian yang menonjol, ya. Itu kita amati, berputar dari kiri ke atau dari segala posisi. Langkah yang keempat, ya, tekan dari kedua puting, ya, tapi dengan lembut, ya, untuk melihat adanya cairan yang keluar, ya. Jadi bergantian antara puting yang kanan dan yang kiri. Pada tahap ini kita harus melihat, ya, untuk tanda-tanda bagaimana perubahan ukuran, bentuknya, ya, kondisi dari putingnya, ya, apakah ada cairan yang keluar berupa nanah ataukah berupa darah, ya, dari puting payudara. Nah, ini untuk langkah yang keempat, ya. Kita kembali lagi yaitu ke langkah berikutnya untuk tahap yang kedua. Bergantian angkat tangan yang sebelah kanan, ya. Lalu kita tekuk siku dan posisikan tangan ke belakang. Ya, ini untuk melihat yaitu dari simetrisnya dari payudara. Ya. Terus gunakan ketiga jari pada tangan kiri yaitu untuk meraba dan menekan seluruh dari payudara. Ya, misal kita dari kanan, ya kita putar, ya dari sisi arah kiri muter ke arah bawah termasuk di daerah puting. Ya. Setelah langkah kedua ini, ya dengan ketiga jari tangan kiri, Anda raba dan tekan sampai ke termasuk ke putingnya, ya. Adakah rasa sakit, ya? Apakah pada perabaan itu Anda menemukan adanya benjolan, ya? Itu Anda deteksi di sini. Ya. Dilanjutkan dengan langkah yang ketiga. Ya. Di langkah yang ketiga ini kita periksa. Nah, periksa itu dari seluruh bagian payudara, mulai dari ketiak, ya. Ketiak kita tekan ke arah keluar, ke daerah puting, ya. Dari arah atas, ya, ke arah bawah. Apakah ada benjolan ataukah tidak, ya. Setelah dari atas ke bawah, Anda tidak menemukan benjolan, maka kita gerakan melingkar, ya. Jadi searah jarum jam, ya, kita tekan, ya, menggunakan jari, ya, melingkar, ya, di sekitar area payudara, ya. Sama, apakah Anda menemukan adanya tonjolan atau benjolan ataukah tidak? Ya, setelah itu, ya, Anda tekan, ya, dari atas ke bawah, ya. Begitu juga dengan yang payudara kiri maupun payudara yang jadi bergantian. Nah, setelah selesai, ya, kita ulangi lagi dari gerakan payudara yang berikutnya. Ini untuk pemeriksaan sadari. Ya, untuk yang keempat, jadi sadari ini juga selain kita tadi berdiri, kita bisa lakukan sambil tiduran. Ya, kita tiduran, kita berbaring dan kita meletakkan bantal, ya, bantal kecil, ya, di bawah bahu. Ya,
Nanti kita letakkan salah satu tangan di bawah kepala, kita gunakan tangan yang satunya untuk melakukan pemeriksaan payudara seperti langkah yang tadi, ya. Dari atas ke bawah, ya kita mulai dari sisi kiri dulu, ya. Terus setelah itu kita lakukan pemutaran, kita raba putar searah jarum jam, ya, sampai ke puting. Diulangi sampai dengan yang kiri. Ya. Oke. Ya, demikian ya mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tentang deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Silahkan, mungkin ada yang belum jelas dari penjabaran dari Bu Sri, silahkan bisa ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, Hariska, silakan. Untuk penyebab kankernya itu kan tadi sudah dijelaskan ada benjolan. Nah, untuk tanda-tanda yang lainnya itu ada apa aja, Bu? Iya. Selain benjolan. Iya, tadi terima kasih Mbak Ariska sudah bertanya, yaitu dari tanda-tanda ya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Tidak ya? Baik. Dari pertanyaan Mbak Ariska, ya tadi terkait dengan tanda-tanda, selain kita temukan adanya benjolan, ya pada waktu kita melaksanakan deteksi dini dengan sadari, itu yang utama yang bisa kita lakukan di rumah, ya setiap bulannya setelah kita semua ya remaja mendapatkan menstruasi 1 minggu, kita lakukan sadari di rumah sendiri. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mendeteksi ya adanya kanker payudara. Jadi selain benjolan pada payudara, itu juga kita bisa menemukan adanya perdarahan pada daerah puting susu. Nah, tuh. Pada awal deteksi, kita deteksi dulu adanya benjolan, ya. Kalau ada, berarti nanti segera datang ke tenaga kesehatan terdekat. Ya. Selain tanda itu, kemungkinan besar bisa kita temukan tanda yang lain, antara lain ada perdarahan pada daerah puting susu, ya, seperti tadi yaitu timbul adanya pembesaran, ya, pembesaran di kelenjar getah bening, yaitu di ketiak, ya, sampai ke lengan, ya, dan habis itu penyebarannya kanker ke seluruh tubuh biasanya. Nah, selain itu juga kita temukan ya pada waktu kita menekan daerah puting susu, kita akan menemukan keluarnya cairan. Nah, cairannya itu apakah berupa darah, apakah berupa nanah atau pus. Gitu, ya. Nah, benjolan ini pada payudara ini akan berubah bentuk ukurannya. Semakin lama akan semakin bertambah besar, ya. Gitu. Seperti tadi ada puting susu masuk ke dalam atau yang kita sebut dengan retraksi, ya. Adanya perubahan dari kulit payudara, ya, berupa warna, ya, dari warna merah muda menjadi coklat hingga seperti kerut-kerut, ya, seperti kulit jeruk, ya, gitu, ya. Jadi pada remaja yang mengalami kanker payudara ini biasanya akan merasakan kulit payudaranya itu seperti terbakar. Begitu, Mbak Hariska Yuniastin dari pertanyaannya, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sepertinya sudah jelas ini semua dia. Ya, baik. Kalau semua tidak ada yang bertanya, dari Bu Sri yang balik bertanya. Ya, jadi semua siap-siap ya ini ya, yang nanti bisa menjawab silakan bisa open mic-nya. Ya, oke.
Kira-kira dari apa yang tadi Bu Sri sampaikan, di sini Bu Sri akan bertanya, ya, kapan sih waktu yang tepat, ya, pada kita, ya, Anda semua sebagai remaja, ya, untuk mendeteksi adanya kanker payudara, yaitu waktu yang tepat Anda seorang remaja itu melakukan sadari. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan di open mic-nya dengan Mbak Sofia Dini. Oke, Bu. Ya, silakan Mbak Sofia Dini. Jadi untuk pemeriksaan payudara pada remaja bisa dilakukan setelah haid 1 minggu dari haid terakhir. Kemudian untuk menopause setiap bulan, kemudian dilakukan pada tanggal tertentu. Iya. Oke, baik. Sangat bagus sekali jawabannya tadi dari Mbak Sofia, walaupun kelihatan lembut sekali suaranya ya. Ini jadi waktu yang tepat seorang remaja melakukan pemeriksaan sadari, ya, ini pada saat 1 minggu setelah Anda mendapatkan menstruasi. Ya, apakah semua sudah jelas? Sudah. Ya, oke, bagus sekali ya. Itu penjelasan dari Ibu ya. Siap-siap ya nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan praktek ya, pelaksanaan dari sadari yang ada di laboratorium ya. Sebelumnya Anda bisa mempelajari terlebih dahulu ya lewat checklist ya tentang pemeriksaan sadari ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Terima kasih Bu.